darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, terutama juga yang ada di Bandung, Alena Tennis Group, Shalom. Pada temanku yang ada di Bogor, BFF Bless Fellowship Friend, Shalom. Pada saat ini saya mau sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah kita adalah ciptaan baru. Bagaimana kita adalah ciptaan baru? Kita mengikuti Tuhan, berarti harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Nggak bisa biasa saja, tidak ada perubahan. Yang menyolong tetap nyolong, yang nipu tetap nipu, yang nggak benar tetap yang nggak benar, yang jahat tetap jahat, yang tidak benar tetap tidak benar. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi manusia baru. Ikut Tuhan, kita menjadi baru. Apakah bisa plak langsung? Tidak bisa. Ada prosesnya, ada aturannya. Kita menjadi baru itu ada aturannya. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ayat 17 dan sampai 19 mengatakan bahwa kita ini belum mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Dengan Tuhan tidak ada persekutuan. Jadi bagaimana kalau tidak ada persekutuan, jauh dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Kitalah orang yang bodoh. Hati kita keras. Pikiran yang tumpul. Nafsu yang menyesatkan. Tetapi puji Tuhan, ayat 19 mengatakan bahwa kita mengenal siapa Dia yang mengajar kepada kita. Dan kita telah belajar mengenal akan Dia. Maka ayat 22 itu mengatakan, tanggalkanlah kehidupanmu yang dulu. Itu yang penting sekali. Untuk itu menjadi ciptaan baru, meninggalkan hidup lama kita. Apa itu hidup lama kita? Hidup dahulu kita dan merubah dan hidup lama kita menjadi hidup baru. Bagaimana? Tanggalkanlah segala yang membuat kita kebinasaan. Kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Tanggalkanlah. Ayat 23 ada perbaharuilah pikiran dan rohmu. Jadi yang diperbaharui di dalam itu harus kita perbaharui. Pikiran kita harus diperbaharui. Roh kita harus dibaharui dalam kehidupan kita. Bagaimana jadinya? Justru kita itu bisa menerima Dia dalam kehidupan kita. Kita harus hidup kudus, hidup benar. Sehingga Dia bisa memerintah. Dia bisa menguasai. Dia bisa mengarahkan. Dia bisa mengajar. Dia bisa menasihati kita. Jadi harus ada prosesnya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus ada berubah dalam kehidupan kita. Bukan berubah karena pakai anting-anting emas. Bukan. 1 Petrus 3 ayat 3 mengatakan, perhiasanmu bukanlah berkepang-kepang rambut dikepang-kepang, pakai emas, anting emas, korong emas, gelang emas. Bukan itu. Baju yang indah-indah, bukan itu. Itu adalah kebiasaan lahiriah. Tapi yang Tuhan inginkan pembaharuan dalam kehidupan kita. Bukan dari luarnya, tapi dalamnya. Yaitu batinnya. Batinnya yang harus berubah dalam kehidupan kita, saudara. Yang membinasakan kita.
Jadi kita berubah dalam kehidupan kita berubah batiniah. Batiniahnya yaitu mengenai siapa? Roh Allah yang roh lemah lembut, yang tentram. Itulah yang kita harus terima di Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita tanggalkan. Ada perubahan, mulai perubahan. Apa yang menjadi perubahan? Yaitu jangan mencuri lagi. Jangan mencuri. Orang yang suka mencuri, stop mencurinya. Lakukanlah dengan kerja keras. Melakukan pekerjaan yang baik. Supaya kita mendapatkan dan bisa membagikan kepada mereka yang kekurangan. Itu maksudnya. Apalagi harus berubah. Mulut kita jangan berkata dengan kotor. Tapi berkatalah dengan baik. Sehingga mereka yang mendengarnya mendapatkan kasih karunia. Bukan itu aja. Kita harus ada sesuatu yang dibuang dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menerima roh dan pikiran dari Allah sendiri dalam kehidupan kita. Dan berfungsi dengan baik. Harus ada dibuang. Apa yang harus dibuang dalam kehidupan kita? Ayat 31 mengatakan. Harus dibuang kepahitan. Kegeraman. Amarah. Pertikaian. Fitnah. Itu harus dibuang. Dan dusta harus dibuang dalam kehidupan kita. Satu-satu dibuang. Mengenai kepahitan. Apa itu maksudnya kepahitan? Kepahitan itu bahwa jangan kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi kita pahit karena Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menjawab. Waktu kita menderita, Tuhan tidak menjawab. Waktu kita sakit, Tuhan tidak menjawab. Waktu kita sengsara, Tuhan tidak menjawab. Bahkan waktu orang tua sakit, hampir meninggal. Sampai meninggalnya, Tuhan tidak menjawab. Ada kepahitan dalam hati kita. Ingat baik-baik. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang pilihkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan saja yang kita rasa itu baik. Tapi dia rasa baik itu yang dilakukan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera sukacita untuk kita semuanya. Itu rancangan Tuhan yang baik. Saudara masih ingat cerita dari Alkitab mengenai Naomi. Naomi ada di Israel. Naomi dengan Elimelek suaminya berangkat ke Moab karena ada kelaparan di Israel. Dia berangkat dan kedua anaknya ikut, Kilion dan Mahlon. Berangkat ke sana, tinggal di Moab. Di Moab anaknya Mahlon dan Kilion dan Mahlon itu menikah karena lingkungannya orang Moab, menikah dengan orang Moab di sana. Yang satu adalah namanya Orpah. Yang kedua adalah Ruth namanya. Maka menikah. Terjadilah musibah dalam kehidupan mereka. Suaminya meninggal dunia. Tidak lama, dua anaknya pun meninggal dunia. Kenapa bisa begitu? Menurut saya mereka telah melanggar peraturan hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Supaya mereka jangan menikah dengan orang Kanaan, Het, Hewi, Yebes, Feris, Moab, Amon. Jangan menikah sama mereka karena mereka orang-orang penyembahan berhala. Tapi mereka tetap menikah. Akhirnya tiga-tiganya meninggal dunia. Sewaktu itu Naomi mendengar bahwa di Israel sudah mulai ada pemulihan. Mulai ada harapan. Sehingga dia pikir dia lebih baik pulang ke Israel saja.
dia berjalan dengan Orpah dan Ruth untuk pulang ke Israel. Dalam perjalanan dia nanya kepada Orpah, Orpah, lebih baik kamu pulang saja ke desamu, ke kampungmu, dan kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi dan punya anak dan hidup damai sejahtera. Karena kamu kalau nunggu aku, kalau malam hari ini aku menikah lagi dan punya anak, 20 tahun baru besar, kamu udah tua, mau nikah dengan anakku, nunggu 20 atau 30 tahun lagi, udahlah pulang saja. Orpah mendengar nasihat Naomi. Dia pulang. Setelah pulang, Naomi mengatakan kepada Ruth, Orpah sudah pulang. Kalau kamu juga lebih baik pulang saja. Ngapain dengan aku? Tapi Ruth beda lagi. Jawabannya demikian. Di mana ada engkau? Di mana ada aku? Di mana engkau tinggal? Aku tinggal di situ. Di mana engkau mati? Aku pun mati di situ. Allahmu adalah Allahku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Oh, luar biasa. Ini menandakan kesetiaan dengan segenap hati. Kesetiaan yang luar biasa. Akhirnya Naomi tidak menyarankan apa-apa lagi. Mereka sama-sama berjalan dan sampailah di Israel. Mereka tinggal di sana. Dan Ruth setiap hari mencari jelai di sekeliling rumah mereka. Ternyata waktu mengambil jelai itu di tempat ladangnya kepunyaan Boas, yaitu masih familinya Elimelek, yaitu suaminya Naomi. Pada suatu hari Naomi mengatakan, kamu datang ke ladang. Kalau udah sore, Pak Boasnya, Tuan Boasnya nginep, tinggal di situ, dan kamu pun tidurlah di sampingnya. Karena dia sebetulnya adalah yang menebus hidup kita. Dia yang wajib menebus kita. Dan dia mengikuti apa instruksi, apa perkataan dari Naomi. Waktu itu Boas bangun, kok ada orang? Dia tanya, siapa? Ternyata Ruth. Dia bilang, jangan kelihatan kamu datang ke sini. Sehingga waktu gelap dia udah kembali lagi ke rumah Naomi. Terus Boas ingin mengambil Ruth sebagai istrinya. Tapi Boas juga ada orang yang lebih berhak untuk menerima ladang dari Elimelek sebagai warisan keluarga, dan juga Ruth yang tanggung jawab mereka. Maka Boas katakan, ada yang lebih berhak daripadaku untuk menebusmu dan ladang dari Elimelek. Saya akan lakukan. Nanti kita akan lihat hasilnya. Maka dia undanglah orang yang di atas dia yang lebih berhak untuk menebus ladang, dan Ruth yang ada termasuk mantunya dari Naomi. Setelah datang mereka di pintu gerbang, terus ditanyakan dengan saksi-saksi, banyak saksi, bagaimana kamu harus menebus ini warisan Elimelek. Dia bilang, oke, saya akan tebus. Tapi kamu juga harus mengambil. Di dalam ladang itu ada namanya mantunya, yaitu Ruth, harus sebagai istrimu. Dia bilang, tidak mau. Kalau tidak mau, ya udah, aku serahkan aja kepadamu. Kata orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Akhirnya diserahkanlah kepada Boas. Dan Boas menikahi dia. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Bahwa kepahitan. Waktu Mara pulang, mereka katakan Mara. Waktu Naomi pulang, mereka katakan, wah luar biasa, Naomi kembali, Naomi. Jangan sebut aku Naomi, akulah Mara.
yaitu kepahitan. Karena dalam kehidupannya mengalami kepahitan-kepahitan. Tapi walaupun dia menerima kepahitan-kepahitan, tetapi dia tetap mengiringi Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Sehingga akhirnya ada happy end, ada yang menebus, dan hidupnya mulai dipulihkan luar biasa. Itulah namanya mengenai kepahitan. Siapa yang mendapatkan kepahitan? Percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu seizin Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita nyalahkan Tuhan, nyalahkan kita. Introspeksi dalam kehidupan kita. Kalau memang kita tidak berdosa, tidak bersalah, apapun juga, itu adalah prerogatif Tuhan, pilihan Tuhan yang terbaik bagi orang yang kita tidak ingini terjadi dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, harus berserah kepada Tuhan. Karena kita yang terbatas, Dia yang terbatas. Kita yang tahu, Dia yang maha tahu. Dia lebih tahu, kita mengerti. Dia lebih mengerti daripada kita. Karena Dia menciptakan manusia, tahu rancangan kita. Tahu akan masa depan kita. Maka itu, janganlah pahit hati dalam kehidupan kita. Kegeraman, saudara. Geram itu marah sekali. Saudara, bagaimana kalau ditipu orang marah sekali? Oh, geram sekali. Apalagi mulut kotor keluar. Waduh, di Singapura, saudara, orang nggak boleh berkelahi. Kalau berkelahi itu masuk penjara. Mereka berkelahinya hanya ngomong aja. Tetapi pada satu waktu di shopping center, mereka ngomongnya kebangetan, mungkin maki-makinya luar biasa sakit hati. Sehingga dilawan dan dipukul orang itu. Akhirnya berkelahi. Temannya punya temannya. Akhirnya dua grup berkelahi di situ. Sambil ambil kursi, pukul, meja dibalikin, saudara. Bayangkan aja. Karena apa? Perkataan kotor. Perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak bermutu. Maka itu dalam kehidupan kita, jagalah mulut kita. Kalau tidak perlu ngomong yang tidak baik, jangan keluar omongan yang tidak baik. Pendamlah dalam hatimu. Keluar itu harus yang baik. Yang bisa menguatkan mereka. Maka itu, saudara, mulai saat ini, jangan membuat orang geram. Tapi Alkitab mengatakan, di situ ada contoh bagaimana Herodes, saudara. Herodes itu bicara dengan orang Majus, mengatakan demikian. Orang Majus, hei, kamu selidiki dengan teliti, dengan seksama, sampai ketemu. Itu anak Allah yang Tuhan akan menjadikan raja dari Israel ini. Engkau selidiki. Setelah ketemu, engkau kembali ke saya. Dan saya pun akan menyembah dia. Waduh, hebatnya Herodes. Hebat politiknya. Hebat liciknya. Hebat mau nipunya. Mau menyembah dia. Padahal mau membunuh dia. Saudara, bayangkan aja. Tetapi waktu dia udah ketemu dengan Yesus Kristus, di mana dia dilahirkan, dia bermimpi. Mimpinya Tuhan mengarahkan supaya dia jangan kembali dari jalan yang sama. Sehingga dia pulang diam-diam ke negara mereka. Herodes tahu, waduh, geramnya bukan main. Kenapa? Geramnya kita tahu. Semua anak-anak di bawah 2 tahun yang dia perkirakan itu umur Yesus, dibunuh semua. Ratusan ribu orang, anak-anak, dibunuh semua. Sadisnya luar biasa. Kalau saya ingat itu, sama aja pembantaian orang Yahudi oleh orang Jerman. 1 juta dibantai semuanya, saudara. Kenapa dibantai? Karena mereka mengatakan, biarlah segala sesuatunya dibebankan kepada aku. Aku yang menanggungnya. Mereka yang menanggungnya, saudara. Keturunanku akan menanggungnya. Waktu Yesus Kristus mau dibunuh, mau disalib, saudara, bayangkan aja.
Bukan main ya sadisnya. Kalau orang udah emosi, udah nafsu, punya nafsu jahat, waduh, emosinya luar biasa, saudara. Kegeraman, kemarahan. Siapa yang marah, saudara? Marah, saudara bisa marah. Tapi jangan sampai matahari terpendam, marah kita masih. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi sebelum matahari terbenam harus diselesaikan dahulu. Tapi ini amarah. Bagaimana amarah? Luar biasa, saudara. Amarahnya. Kalau kita kasih contoh dari Alkitab. Daud, saudara. Cerita Daud. Pada suatu hari Jonathan datang kepada Daud mengatakan demikian. Dia katakan ada orang kaya. Banyak sapi, lembu, keledai, untanya, kambing dombanya. Sekian banyak kaya, emas permata dia miliki luar biasa. Waktu tamunya datang kepada dia, di tetangganya ada orang yang memiliki satu domba yang disayangi, yang disuapi, yang tidur bersama. Domba itu diambil sama orang kaya itu dan disembelih untuk disajikan untuk tamunya. Amarahnya luar biasa Daud. Siapa dia? Dia harus dihukum mati, nggak boleh hidup karena jahatnya luar biasa. Seperti itu, ngamuk, saudara. Siapa dia? Dia harus menggantikan satu domba dengan 4 kali lipat, katanya begitu. Nabi Nathan terus bicara sama dia. Itu adalah kamu sendiri. Hah? Aku sendiri? Bagaimana sih? Kamu sudah diangkat jadi raja. Kamu telah diberkati dari harta-harta tuanmu, istri-istrinya, harta bendanya, emas permata, engkau berkelimpahan, kambing domba, sapi, lembu engkau tidak kekurangan. Tetapi orang bawahanmu namanya Uria punya satu istri. Ternyata engkau mauin. Maka itu, istrinya itu pasti membawa kecelakaan bagimu. Dan anak yang dikandungnya pasti mati. Itu siapa? Berseba. Memang waktu perzinahan terjadi, Berseba andung. Daud puasa. Barangkali ada belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan itu adalah kejahatan. Ingat baik-baik. Perzinahan itu adalah kejahatan. Akhirnya bayi yang lahir mati. Bukan saja dia mendapat hukuman, istri-istrinya ditiduri oleh orang-orang luar. Itu hukuman Tuhan kepada dia. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Itu luar biasa. Jadi dipisahkan dalam kehidupan kita. Kekotoran kita Tuhan hukum. Tetapi kitanya Tuhan selamatkan. Dihukum dosa-dosa kita. Supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Itu luar biasanya Tuhan. Maka itu, bagaimana selanjutnya? Setelah pernikahan dengan Batseba, lahirlah namanya siapa? Salomo. Salomo oleh Nabi Nathan diberi nama Yedijah. Yedijah apa artinya? Kekasih Tuhan. Luar biasa, luar biasa Tuhan. Kekasihnya Tuhan. Yang saya akan ceritakan adalah amarah. Itulah amarah seperti itu. Kegeraman, amarah. Pertikaian. Saudara, pertikaian itu keributan. Manusia ribut, kenapa? Pasti ujung-ujungnya karena duit, karena harta. Tahta harta wanita ribut. Sekarang yang ribut karena apa? Bayangkan aja. Karena korupsinya yang luar biasa. Karena ketidakadilan yang luar biasa. Sehingga anggota DPR supaya dibubarkan oleh rakyat sendiri, saudara.
Pertikaian terjadi begitu seru, mengerikan saudara. Ini pertikaian itu di mana-mana. Dalam keluarga kita mendengarkan pertikaian antara kakak adik, mantu cucu. Bertikai saudara. Ujung-ujungnya adalah harta. Ujung-ujungnya adalah warisan. Ujung-ujungnya adalah uang saudara. Meributkan. Ujung-ujungnya pertikaian saudara. Kita melihat pertikaian di Alkitab. Siapa yang bertikai satu dengan yang lain? Pertikaian terjadi antara siapa? Esau dan Yakub saudara. Waktu itu bapaknya katakan, Esau, ambil domba dan sembelih. Carilah domba yang tambun. Karena dia itu pemburu. Dia pergi mencari domba yang tambun. Dan setelah itu masak dan aku akan memberkati engkau. Istrinya Ribka mendengar bahwa suaminya akan memberkati Esau. Dia lebih sayang ke Yakub. Ingat di dalam keluarga, jangan pilih kasih. Harus sama kasih kepada kakak, adik, dan adik-adiknya. Harus sama. Jangan memperlihatkan pilih kasih. Akhirnya dia katakan kepada Yakub, cepat ambil domba yang ada, sembelih. Nanti aku masakkan bagimu dan akan menyajikan kepada orang tuamu, Ishak. Setelah itu Yakub katakan, tetapi mama, bukankah Esau itu badannya berbulu? Sedangkan aku ini tidak berbulu. Jangan khawatir. Aku pakai bulu binatang. Akan dilibatkan di tanganmu sehingga Ishak tidak mengetahuinya. Nanti aku berbuat dosa. Jangan takut. Aku akan menanggung semua akibat dosa ini. Luar biasa. Saking sayangnya orang bisa menanggung segala sesuatu. Itu namanya orang yang segenap hati mengasihi orang. Rela nyawanya hilang karena untuk mempertahankan keinginannya. Saudara. Akhirnya dimasakkanlah. Sudah dimasakkan, diberikan makan kepada Ishak. Ishak tadi ragu-ragu. Tapi setelah memegang tangannya, akhirnya dia memberkati. Setelah diberkati, sudah makan habis masakannya, datanglah Esau. Inilah papa, inilah masakanku, papa makan. Oh, tadi siapa? Oh, tadi Yakub, bukan Esau. Waduh, aku udah memberkati mereka. Aku tidak bisa memberkati kamu lagi. Wah, marahnya setengah mati, saudara. Pertikaian itu, marahnya setengah mati, saudara. Dan keluar perkataan dari Esau mengatakan demikian. Papaku tidak lama lagi dia akan meninggal dunia. Waktu itulah aku akan membunuh Yakub adikku yang telah menipu aku. Apakah dia dibunuh? Waktu Ribka mendengar supaya dia lari ke tempatnya Laban. Supaya menghindari pembunuhan. Karena pertikaian terjadi saling bunuh, saudara. Yakub lari ke Laban, kerja di Laban. Di sana dia mencintai Rahel dan dia mau bekerja 7 tahun. Tapi waktu selesai 7 tahun, bukan Rahel yang dikasihkan, Lea yang dikasihkan. Ingat baik. Tabur tuai, kamu menipu Esau, kamu juga ditipu oleh Laban. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada tabur, ada tuai. Kita nabur anggur, pasti menuai anggur. Kita menabur kebaikan, pasti menerima kebaikan. Kita menabur kejahatan, pasti menuai kejahatan. Maka itu, dia menabur, dia menuai juga. Tipu, menipu, terjadi. Dia ditipu. Sampai dia harus kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Setelah itu, Laban tetap tidak mau melepaskan dia. Sehingga dia kabur, saudara.
kabur saudara. Tetapi diburu oleh Laban dan ketemu, bikin perdamaian satu dengan yang lain. Sehingga mereka damai saudara. Akhirnya Yakub ingin kembali ke Israel. Dan dia pergi ke Israel. Dia takut dengan Esau. Dia udah persiapkan. Dengan binatang-binatang di depan. Udah gitu, gundik-gundiknya. Udah gitu, anak-anaknya dari Lea. Udah begitu, baru istrinya Rahel dengan anak-anaknya. Dan juga akhirnya dia sendiri yang ada di belakang karena dia takut Esau membunuh dia. Dalam perjalanan dia ketemu Esau. Esau membawa 400 tentara. Dia takut setengah mati, gemeter setengah mati. Tetapi dia sumbangkan bahwa dia mau menyumbangkan. Dia katakan kepada yang paling depan, ini sumbangan dari Yakub untuk Esau supaya meredakan kegeramannya itu. Tetapi apa yang dibuat oleh Esau? Esau melihat Yakub, saudara. Dia langsung memeluknya, nangis, saling berpelukan, nangis, saudara. Apa yang kita dapatkan? Sesuatu, yaitu bahwa kita harus merendahkan diri kita dalam kehidupan kita. Waktu kita berbuat salah, mengaku salah lah. Kami percaya firman Tuhan, siapa yang mengaku dia setia dan adil akan mengampuni kita. Apapun salahmu, itu berlaku bagi Yakub. Akhirnya saling menangis. Apa yang kita dapatkan? Bahwa korban itu penting. Harta itu penting kita sembahkan kepada orang yang kita bersalah. Sehingga dengan itu meredakan kemarahan mereka. Kerendahan hati menguasai negeri, saudara. Mazmur 37 ayat 11. Kerendahan hati menguasai bumi, menguasai negeri. Dan dia dengan rendah hati datang dengan kesabaran. Dengan kesabaran menghentikan perbantahan. Ya, Amsal 15 ayat 16 menghentikan kemarahan itu, menghentikan, saudara. Luar biasa, saudara. Akhirnya mereka ketemu, berpeluk-pelukan, dan ingat, dengan waktu yang lama, dengan kesabaran akan memulihkan kehidupan mereka. Sehingga mereka damai, sejahtera, sukacita yang datang daripada Engkau. Pertikaian terjadi. Yang satu adalah fitnah. Fitnah itu orang tidak berbuat jahat, tapi dikatakan berbuat jahat. Orang benar dikatakan orang tidak benar. Pengadilan yang tidak adil demikian. Yang salah tidak masuk penjara, tapi yang benar masuk penjara. Kenapa? Karena harta, karena uang, karena doi. Bayangkan aja. Itu terjadi juga di mana-mana. Zaman dahulu pun terjadi, saudara. Ada satu cerita itu mengenai Ahab, Raja Ahab. Raja Ahab melihat di pinggirnya ada kebun anggur yang suburnya luar biasa. Anggurnya luar biasa. Dia senang sekali. Dia menginginkan kepunyaan orang lain. Ingat baik-baik. Perintah hukum. 10 hukum Allah. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, lembu, sapi, dan yang lain-lainnya. Jangan diinginkan. Dia menginginkan. Berarti udah melanggar sebetulnya. Dia datang ke Nabot. Dia katakan, Nabot, saya berminat untuk membeli kebun anggurmu. Berapa harganya? Dia katakan, ini adalah milik warisan orang tua, nenek moyang kami. Dan kami tidak akan menjualnya berapapun harganya. Kami tidak mau ditukar kebun anggur dimanapun juga. Waduh. Ahab sebagai raja pulang, sedih dia.
Isabel melihat, kenapa engkau sedih? Akhirnya dia beritahu, tenang, jangan sedih, aku akan bereskan. Wah, Isabel punya pikiran kotor, pikiran licik, pikiran jahat, saudara. Dia katakan, beres. Dia menulis surat ke para tua-tua yang di kotanya Nabot, supaya Nabot dipanggil dan sediakan saksi dusta yang fitnah dia, bahwa dia itu telah menghujat Allah dan harus dihukum mati, dilempar sampai mati. Dan dilakukanlah itu dengan fitnahnya itu. Akhirnya Nabot meninggal dunia. Tapi apa balasannya? Ahab dan Isabel itu mati, darahnya dicilat anjing. Itu menjadi kenyataan. Ada tabur, ada tuai, saudara. Maka itu harus dibuang ini semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Harus dibuang. Selain harus dibuang dalam kehidupan lama kita. Harus kita matikan. Apa yang harus dimatikan dalam kehidupan kita? Percabulan harus dimatikan. Percabulan harus dimatikan. Perzinahan harus dimatikan. Apalagi hawa nafsu. Nafsu jahat. Keduniawian kita harus dimatikan. Nafsu jahat. Apalagi nafsu jahat dan keserakahan dunia. Karena itu adalah penyembahan berhala. Itu terambil dari Kolose 3 ayat 5. Harus matikan, saudara. Percabulan, kenajisan, perzinahan, itu harus dimatikan. Apalagi hawa nafsu jahat. Apalagi serakah. Siapa yang serakah? Salomo serakah. Punya istri satu, ingin dua jadi 1000. Saudara. Serakah nggak? Serakah, saudara. Apakah ada orang serakah? Banyak, saudara. Serakah itu memikirkan diri sendiri. Asal diri sendiri hidup, biar orang lain mati semuanya. Itulah keserakahan itu, saudara. Jangan serakah dalam kehidupan kita. Kenapa percabulan dan kenajisan itu harus dimatikan, saudara? Karena menurut Tuhan, bahwa kenajisan itu adalah penyembahan berhala. Seperti Daud mengambil Betseba itu sama dengan kenajisan. Menduakan hati itu adalah kenajisan. Saudara, menduakan hati Tuhan dengan ilah-ilah lain, dewa-dewa lain, telah menduakan Tuhan. Itu kenajisan. Itulah persetubuhan yang menajiskan Tuhan. Itulah berhalanya. Maka itu kita harus berubah dalam kehidupan kita. Kenakanlah kasih mesra, kasih lemah lembut, kasih mesra, pengampunan. Harus kita berikan kepada orang lain dengan hati yang sungguh-sungguh tulus. Maka Kolose 3 ayat 12 mengatakan, kenakanlah. Pakai baju baru itu, kenakanlah. Apa yang harus dikenakan? Belas kasihan harus dikenakan. Belas kasihan kepada orang lain harus dikenakan. Kemurahan kepada orang lain harus diberikan kepada orang lain. Kerendahan hati kita harus lakukan dalam kelemah lembutan. Dan kesabaran, saudara. Belas kasihan. Di Mazmur 37 ayat 11 mengatakan. Amsal 19 ayat 17 mengatakan. Belas kasihan memiutangi Tuhan. Hutang. Tuhan punya hutang kalau kita punya hati yang berbelas kasihan kepada orang dan menolong orang. Tuhan hutang kepada kita, saudara. Luar biasa enggak?
Maka itu berbelas kasihanlah. Kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah berbelas kasihan kepada orang yang tidak mampu melihat, menolong, membantu. Orang yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Tapi ingat baik-baik. Jangan disalahgunakan setiap kali terus datang minta. Minta petunjuk kepada Tuhan. Utamakan Tuhan daripada segala-galanya. Kecuali Tuhan yang menggerakkan engkau datang kepada si A. Si A juga digerakkan hati Tuhan untuk mengasihi. Tetapi banyak disalahgunakan. Sehingga mereka tidak melakukan demikian. Mereka asal minta saja. Belas kasihan itu penting sekali. Berbelas kasihan, kemurahan. Di Matius 5 ayat 7 mengatakan, orang yang murah hati mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Apapun yang diminta Tuhan berikan. Tuhan murah hati. Menjawab segala pertanyaan. Menjawab segala pergumulan. Menjawab segala tantangan. Murah hati, saudara. Dan kerendahan hati. Yang tadi saya sebutkan. Kerendahan hati menguasai negeri, saudara. Udah kerendahan hati. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan meredakan kegeraman. Kelemah lembutan meredakan kegeraman. Kelemah lembutan di 2 Timotius 2 ayat 5 mungkin menuntun orang itu, orang yang suka melawan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada dia supaya dia bertobat, saudara, dan mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal kebenaran. Jadi kita harus sabar. Dalam kehidupan kita harus sabar, saudara. Sehingga kita berubah, saudara. Pikiran kita mulai berubah. Roh kita mulai berubah. Pikiran kita ini harus berubah. Karena apa? Apa yang ada di hati keluar dari mulut. Matius 15 ayat 19. Dari hati keluar ke dalam pikiran kita. Dari hati keluar ke mulut perkataan kita. Dari hati keluar pikiran dari kita. Pikiran, yaitu pikiran dunia. Pikiran yang jahat, saudara. Apa yang jahat itu? Percabulan, perzinahan. Itu yang jahat. Apalagi, saudara, sumpah palsu, dan juga hujat. Itu, saudara, dalam pikiran, berubahlah pikiran kita. Janganlah pikiran untuk diri sendiri, pikiran untuk kepentingan masyarakat. Seperti sekarang masyarakat sedang menuntut kepada DPR supaya mementingkan masyarakat dari kepentingan pribadi mereka masing-masing. Maka dalam pikiran kita, pikirlah semua yang benar kita harus pikirkan. Semua yang adil semua kita harus pikirkan. Semua yang mulia harus kita pikirkan. Semua yang suci perlu kita pikirkan. Semua yang manis harus dipikirkan. Semua yang sedap didengar harus dipikirkan. Dan semua kebajikan. Kebajikan itu kebaikan karakter ilahi. Yang manis. Sikap tindak tanduk yang manis. Pikirkanlah semua yang di atas, bukan yang di bawah. Kalau yang di bawah sementara, yang di atas itu kekal abadi selama-lamanya. Pikirkanlah. Pikirkan kepentingan umum. Pentingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Mengutamakan orang lain daripada kita diri sendiri. Jadi kita hidup baru. Ciptaan baru. Dengan pembuatan Allah. Dengan kebenaran dan kekudusan kita sudah diciptakan. Sesuai dengan menurut kehendak Allah. Sehingga kita serupa segambar dengan Allah. Sikap, tindak tanduk, tutur kata kita, kehidupan kita. Bukan saja mulut kita keluar, tapi dalam hati kita pun. Hati A, keluarnya A.
hati B, keluarnya B. Bukan terbalik-balik menjadi topeng dalam kehidupan kita. Kita harus benar dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Roh penghibur datang, Yohanes 14 ayat 26. Tuhan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk kepada kita. Untuk mengajar segala sesuatu. Dan untuk mengingatkan segala sesuatu diingatkan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu diingatkan apa yang aku perkataan kepadamu. Segala diingat sehingga kita tidak melangkah keluar dari batas-batas dari firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berubah di hadapan orang lain. Dan orang lain tidak melihat kita. Dia melihat terang Kristus ada dalam diri kita. Kebaikan kita. Mereka lihat. Dan mereka memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 16, saudara. Memuliakan Allah karena sikap tindak tanduk kita. Tutur kata kita. Kelemah lembutan kita. Kesabaran kita. Kepatuhan kita. Perhatian kita. Pedulian kita. Bayangkan aja. Orang melihat, orang ini adalah ciptaannya baru, luar biasa. Kalau orang ini ciptaan baru, di mana-mana Indonesia menjadi aman, damai, sejahtera. Maka itu mulailah hari ini. Sebarluaskanlah firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dalam kehidupan mereka, merubah hidup mereka. Pikiran mereka, roh mereka akan berubah. Hanya Allah yang bisa merubah kita. Hanya Allah yang kita pegang dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau melihat anak-anakmu yang melihat tayangan ini. Mereka ada masalah. Ada pergumulan, ada sakit penyakit, mengenai ekonomi, mengenai rumah tangga, mengenai anak mantu cucu, mengenai pekerjaan usaha. Tuhan sendiri turut campur tangan pada saat ini. Tuhan yang mengetahui keadaan mereka. Tuhan sendiri memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan apapun penyakit yang kau lelah. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan segala penyakit. Apapun penyakitnya, bilur-bilurmu menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya ke masalah kita. Sudah Tuhan selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper.